Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Velia Yahya, mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Hamzan Wadi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari topik 1, Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat bagi para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan, namun pada saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan saat itu didasari pada golongan penduduk menurut kelas sosial serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pembelajaran yang diberikan saat itu sebatas menulis, membaca, dan menghitung, dan hanya untuk mendidik calon pegawai serta mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Hal itu membuat bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, sehingga para tokoh pejuang pendidikan tidak tinggal diam. Ki Hajar menjadi tokoh yang berperan dalam pendidikan Indonesia. Namun, pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda, sebab keberadaannya menentang kolonial Belanda. Tetapi Ki Hajar Dewantara mengambil kesempatan itu untuk mendalami pendidikan dan pengajaran di sana. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimplementasikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1992, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan. Setelah kemerdekaan, terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar untuk memajukan pendidikan Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Selain itu, Ki Hajar menjelaskan tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Serta prinsip Tutwuri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan yang digunakan saat ini merupakan gagasan dari Ki Hajar. Selain itu, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup batin melalui pendidikan. Manusia dididik agar memiliki kemampuan berpikir dan mengambil keputusan, martabat, dan mentalitas demokratif. Pemikiran Ki Hajar diadaptasi dan diimplementasi menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada peserta didik dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa peserta didik punya kebutuhan yang sama, menganggap bahwa semua peserta didik bisa diberikan perilaku yang sama, menuntun agar peserta didik bisa memberikan hasil yang sama. Namun, setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan serta keunikan masing-masing.
sehingga kita tidak boleh menyamaratakan setiap peserta didik, baik dari perilaku maupun tuntunan terhadap mereka. Sehingga saya dapat menanamkan bahwa sejatinya guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat memaksa kehendak. Ketika saya menjadi guru, saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan mengarahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif, serta model-model pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik, sehingga mereka dapat mengeksplor materi pembelajaran dan potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.